warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Karlina, biasa dipanggil Lina. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang tema 4 subtema 1, yaitu hidup sehat dan bersih di rumah. Yuk, langsung saja. Kita belajar tematik hidup bersih dan sehat di rumah untuk apa sih? Nah, Kanina harap adik-adik dapat memahami berbagai kegiatan di lingkungan rumah, lalu mengikuti irama dalam lagu anak-anak, dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi jenis dan unsur dalam bangun datar. Dan pada akhirnya, adik-adik semua bisa mencontohkan kegiatan membersihkan lingkungan di sekitar rumah, juga mengikuti irama pada logo anak dan memahami jenis dan unsur-unsur dalam bangun datar. Rumah yang sehat dan bersih adalah rumah yang nyaman untuk ditempati. Agar rumah bersih dan terawat, kita harus rajin membersihkan rumah supaya tidak menjadi sarang kuman. Nah, apakah kalian sudah menerapkan hidup bersih dan sehat di rumah? Mengapa ya kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Tada! Tadinya sudah membawa alat untuk membersihkan rumah. Ada yang tahu apa nama alat ini? Ya, betul. Ini adalah sapu lantai. Dan ini adalah serokan sampah atau pengki. Lalu, apa saja ya alat-alat yang digunakan untuk membersihkan rumah? Ayo tebak. Ada yang tahu nama alat ini? Ya, benar. Ini adalah kain pel, juga ember. Kalau alat ini? Ya, ini adalah alat untuk membersihkan kaca. Lalu, ada apa lagi? Ada kain lap, juga kemoceng. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada kemoceng. Kemoceng ini digunakan untuk membersihkan debu yang menempel pada jendela, lalu kemudian meja, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sapu ijuk. Sapu ijuk atau sapu lantai ini digunakan untuk menyapu kotoran atau debu yang menempel di lantai. Lalu yang selanjutnya ada serok sampah atau pengki. Nah, serok sampah atau pengki ini digunakan untuk mengumpulkan kotoran yang sudah disapu. Lalu selanjutnya ada kain lap. Kain lap ini biasanya digunakan untuk mengelap meja atau jendela dan lain benda yang ada di rumah. Lalu selanjutnya ada sapu lidi. Sapu lidi ini digunakan untuk menyapu halaman rumah. Dan yang terakhir ada tempat sampah. Tempat sampah ini digunakan untuk mengumpulkan sampah-sampah agar tidak berserakan. Nah, bagaimana sih caranya agar rumah kita tetap bersih? Yang pertama, bersihkan meja, kursi, jendela, dan lain-lain dengan kemoceng. Yang kedua, membersihkan jendela dengan menggunakan alat membersih kaca atau kain lap. Yang ketiga, menyapu lantai. Menyapu lantai ini berfungsi untuk membersihkan debu-debu yang menempel di lantai. Yang keempat, setelah debu-debu itu disapu, lalu mengambilnya dengan menggunakan serok sampah atau pengki. Yang kelima, kemudian masukkan debu-debu itu ke tempat sampah. Nah, biasanya setelah disapu masih ada loh debu yang masih menempel di lantai. Kita bisa membersihkannya dengan cara mengepel lantai. Selain itu, mengepel lantai juga bisa membuat rumah kita harum. Oh iya, jangan lupa ya membersihkan halaman rumah juga. Caranya, yang pertama, menyapu halaman menggunakan sapu lidi. Yang kedua, kumpulkan sampah menggunakan serok sampah atau pengki. Lalu yang ketiga, masukkan sampah ke tempat sampah agar tidak berserakan. Yuk, biar kita semangat, kita akan menyanyikan lagu Membuang Sampah. Siapa yang sudah hafal lagu ini? Yuk kita nyanyi bareng-bareng.
Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Yeay. Nah, sekarang Kak Dina mau tanya, siapa yang tahu apa isi lagu yang tadi kita nyanyikan? Ya betul, lagu tadi berisi tentang kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan juga kita harus membuang sampah pada tempatnya. Amatilah gambar berikut ini. Jika diamati, tentu mirip bukan dengan suatu bangun dalam matematika. Ayo, bangun apakah itu? Yap, betul. Bangun datar. Bangun datar adalah sebuah bangun atau bagian yang rata yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Ada banyak loh macam-macam bangun datar. Siapa yang tahu? Coba tebak, gambar apa ini? Ya betul, ini adalah persegi panjang. Lalu kemudian ini ya betul, ini adalah persegi. Kalau ini, ya betul, ini adalah segitiga. Apalagi ya? Kalau ini? Ya, ini adalah jajar genjang. Ini? Ya betul, ini adalah trapesium. Apalagi ya? Ada Ya layang-layang. betul, ada belah ketupat dan lingkaran. Coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar rumah kalian yang berbentuk sama dengan bangun datar. Ayo, apa aja? Ya betul, ada lemari. Lemari berbentuk persegi panjang. Apalagi ya? Ya betul, ada lantai keramik yang berbentuk persegi. Jangan lupa, ada atap rumah kalian yang berbentuk segitiga. Ayo tebak apa lagi? Ya, ada jam dinding yang berbentuk lingkaran. Dan masih banyak lagi. Kalian tahu tidak? Bangun datar ini mempunyai unsur-unsur loh. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur dalam bangun datar? Ayo tebak. Betul. Yang pertama ada yang namanya sisi. Lalu yang kedua ada yang namanya titik sudut. Dan yang ketiga ada yang namanya rusuk. Apa ya pengertian dari sisi, titik sudut, dan rusuk? Sisi adalah suatu garis yang membatasi bagian luar suatu bangun. Dan titik sudut adalah himpunan dari dua buah garis di mana garis pangkal bertemu di suatu titik. Sedangkan rusuk adalah ruas garis yang berupa garis lengkung atau garis lurus pada suatu bangun. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini adik-adik? Seru bukan? Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Amin. Nah, sebelum itu, Kak Dina akan mengulas lagi nih apa yang tadi kita pelajari. Tadi kita sudah mempelajari apa saja sih alat-alat kebersihan untuk membersihkan rumah. Ayo, masih ingat? Ya, ada sapu ijuk, sapu lidi, kemoceng, alat pel, tong sampah, serok sampah, juga kain lap. Lalu kemudian kita juga menyanyikan lagu tentang kebersihan.
Dan ternyata banyak ya benda-benda di sekitar rumah kita yang memiliki bentuk seperti bangun datar. Tadi seperti contohnya ada pintu yang menyerupai persegi panjang. Lalu ada lantai keramik yang berbentuk persegi. Dan kemudian ada jam dinding yang berbentuk lingkaran. Nah, adik-adik yang hebat, sekian ya video pembelajaran dari Kanina. Semoga setelah ini adik-adik bisa menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah agar kebersihan di lingkungan di sekitar rumah menjadi bersih, sehat, dan terawat. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!